Hai semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, siapa nih yang masih suka gagal bikin dodol cengkaruknya? Jadi di sini aku mau kasih tahu lagi cara pembuatan dodol cengkaruk yang baik dan benar ya. Untuk rasanya ini udah nggak usah diragukan lagi, ini tuh enak banget. Kalau teman-teman mau tahu cara pembuatannya, tonton terus ya dan jangan lupa di subscribe. Oke, langsung aja yuk. Kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama di sini ada 1 kilo beras ketan atau beras pulut. Ini tuh udah aku cuci dan udah aku tiriskan ya teman-teman. Kemudian ada 300 gram gula pasir. Kemudian ada 700 gram gula merah. Kemudian ini ada 1 liter santan kental. Ini santan yang benar-benar tanpa campuran air ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan 700 ml air. Boleh juga kalau mau dipakein 1000 ml air boleh, nggak apa-apa ya. Jadi kita langsung aja, ini aku mau sangrai beras pulutnya. Nah ini kita sangrai ya tanpa minyak. Jadi ini kita sangrai atau kita gongseng sampai warnanya kecoklatan atau agak kecoklatan gitu ya teman-teman. Nah ini kita kerjakan dulu. Nah, kalau udah kayak gini nih, udah kuning kecoklatan seperti ini tandanya udah siap ya. Kemudian ini kita blender, tapi sebelumnya berasnya yang telah kita gongseng kita biarkan sampai benar-benar dingin dulu. Boleh kalau mau dikipasin juga nggak apa-apa. Aku pakai blender yang kecil gini, terus aku menggunakan speed nomor 1 aja, biar dia nggak terlalu halus ya teman-teman. Jadi dia masih ada kayak kasar-kasar seperti pasir gitu. Nah ini aku goncang-goncangkan gitu ya teman-teman, biar semuanya tuh terblender. Nah kembali ini kita blender lagi. Kita kerjakan dulu ya sampai selesai. Dan ini aku udah selesai untuk blender beras pulutnya. Jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut ini kita masak untuk airnya, ada yang 700 ml tadi ya. Kemudian tambahkan 700 gram gula merahnya tadi. Ini aku langsung masak aja di kuali besar ya. Ini menggunakan api yang sedang aja dulu. Ini kita hanya untuk masak airnya sampai mendidih. Terus biar kita buang dulu dia punya sampah-sampah dari gulanya itu ya teman-teman, dengan cara disaring seperti ini. Kemudian kita masukkan larutan santannya. Jadi tadi ini larutan santannya itu benar-benar tanpa air ya teman-teman. Jadi pure dari santan kelapa itu, nggak pakai air. Nah kalau teman-teman nggak punya santan yang begini boleh pakai kelapa 4 buah ya. Kemudian ini kita aduk-aduk dan kita masak sampai dia mendidih. Nah ini penampakannya nanti dia seperti ini ya, berbuih-buih seperti ini. Tapi ini masih kita tunggu lagi, sebentar lagi baru nanti kita masukin berasnya. Jadi fungsi air di sini biar dia tanak gitu ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini nih bentukannya, ini udah boleh kita masukkan beras ketan yang udah kita giling tadi. Ini sebelum dimasukkan, saran saya apinya ini dikecilkan gitu ya teman-teman. Kalau enggak nanti ini bakalan mencit atau melencit ke mana-mana gitu. Takut kena teman-teman juga ya.
Jadi ini kita hati-hati ya teman-teman, di sini tuh bahaya banget, ini tuh bakalan kena di kulit gitu. Nah, ini sambil kita kecilkan ya apinya. Kemudian kita baru masukkan gula pasirnya. Jadi di sini aku kenapa nggak masukin di awal? Karena biar gula pasirnya itu membantu dia biar banyak airnya ya, keluar airnya lagi gitu, air dari gulanya gitu. Jadi aku masukinnya pas udah masukin beras ketannya. Nah, teman-teman yang masih suka gagal itu pas bikinnya keras lah atau kurang air lah. Nah, caranya antisipasinya begini ya teman-teman. Kalau teman-teman terasa ini kering atau nggak keluarin minyak atau teksturnya itu terlalu kering dan belum sesuai, ini boleh teman-teman tambahin sedikit demi sedikit air ya. Kayak aku gini, aku tambahin lagi 100 atau 150 ml air ya teman-teman. Jadi dia nanti bakalan keluarin minyak. Kalau misalnya kelapanya itu memang bagus dan berminyak, dia bakalan keluarin minyak. Untuk yang aku buat ini, modelan kelapanya itu kurang berminyak ya teman-teman. Jadi tuh bisa dilihat minyaknya cuman bisa keluar dikit. Tapi dia nggak bakalan keras dan nggak bakalan kering ya. Tapi kalau teman-teman suka teksturnya yang lebih lembut lagi, ini boleh teman-teman tambahin sedikit lagi air. Jadi ditambahin sedikit demi sedikit sampai dapat tekstur yang teman-teman mau ya. Kalau seandainya teman-teman sukanya lembut gitu, tapi kalau aku tuh sukanya dia agak keras gitu ya teman-teman. Nah, ini tandanya nih udah mau masak gitu ya teman-teman. Jadi dia udah mengeluarkan minyak. Terus kalau kita aduk-aduk, ini dia tuh udah membulat ya, tuh minyaknya baru keluar ya teman-teman. Itu tandanya bentar lagi dia mau mateng. Dan cara kita mengetahui dia udah mateng apa belum, ini boleh kita ambil sedikit terus kita bulet-buletin di tangan. Kalau dia udah nggak lengket, tandanya ini udah mateng ya. Atau kalau pakai cara aku tuh, aku pakai ditusuk-tusukin sama spatula seperti ini ya teman-teman. Dah, jadi kalau misalnya dia tuh pas aku nusukinnya itu berat, berarti itu tandanya udah mateng. Dan teksturnya juga udah sesuai yang seperti biasa yang aku buat ya. Nah, ini tuh namanya udah bulat ya teman-teman. Di bagian bawahnya itu pas kita aduk itu dia udah nggak lengket lagi. Nah, jadi dia bisa terangkat gitu. Nah, ini aku coba lagi ya, aku tes ini udah mateng apa belum. Ternyata ini udah mateng, udah berat ya. Pas aku tusuk-tusukin gitu dia terasa agak lebih berat gitu teman-teman, agak lebih susah gitu ya diapakan. Nah, minyaknya ini baru keluarnya di akhir gini teman-teman. Dan ini tuh udah mateng ya. Nah, ini udah aku matiin kompornya. Nah, ini tuh teksturnya seperti ini. Kalau teman-teman suka lembut boleh ya ditambahin aja tadi airnya pas waktu udah dimasukin gula gitu. Teman-teman tambahin air lagi aja. Nah, ini tekstur aku seperti ini ya teman-teman. Aku sukanya ini manisnya pas banget. Kemudian setelah kita pindahkan ke tempat, ini aku biarkan sebentar, tapi ini masih hangat ya teman-teman. Baru langsung aku masukin ke dalam kantong. Karena kalau untuk dodol ini kalau terlalu lama di luar dia bakalan keras dan nanti susah untuk dimasukin ke kantong lagi ya, sudah agak keras gitu ya, susah dibentuk gitu. Nah, jadi karena untuk dijual dan dimasukkan ke dalam kantong, aku langsung masukin aja ke dalam kantong kayak gini. Baru nanti kita angin-anginkan sambil ditutup dengan jaring-jaring aja di atasnya. Jadi dia uapnya tuh nggak terperangkap. Jadi kalau dia uapnya nggak terperangkap, dia bakal tahan lama ya teman-teman. Nah, ini aku pakai kantong 1/4. Ini kalau nggak salah tuh berapa ya, 4x8 apa 5x8 gitu panjangnya. Nah, ini kita kerjakan dulu ya. Dan ini udah dingin ya teman-teman. Ini aku biarin dulu semalaman. Ini sambil aku tutup ya, tapi di atasnya biar nggak masuk binatang atau apa. Dan kemudian langsung aku packing seperti ini. Ini gampang aja, kita lem aja pakai lilin atau pakai perekat itu ya, perekat plastik. Terus aku masukin ke dalam cup-cup seperti ini. Terus nanti dikasih label boleh, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nah, ini aku mau cobain dulu untuk satu packnya ini. Jadi ini tuh satu resep ini tuh dapat sekitar 2,5 kg gitu ya teman-teman.
Nah, ini untuk teksturnya seperti ini kalau kita potong-potong untuk makan ya. Jadi kalau aku jual ini sekitar 40.000 satu packnya, isinya itu atau beratnya seberat setengah kilo gitu. Nah, ini aku potong-potong dulu dan mau aku cobain. Ini teman-teman bisa lihat ya teksturnya kalau udah dipotong-potong. Ini tuh yummy banget ya. Nah, lihat seperti ini ya, dalamnya seperti ini. Jadi nggak kebanyakan kanji gitu ya teman-teman. Rasanya ini mantul banget, pas banget, dia punya manis ya. Tapi bagi teman-teman yang gak suka manis boleh dikurangin sedikit, tapi bakalan mengurangi timbangannya. Oke, kayak gitu aja. Sampai sini dulu video aku. Semoga terbantu ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke deh, sampai sini dulu video aku dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat mencoba. Dadah.